menampilkan Bapak Ibu semua untuk konfirmasi kesediaan pemanggilan peserta PPG. Dan Bapak Ibu semua, konfirmasi ini bersifat wajib ya. Nah, jadi nanti ketika sudah ada pemanggilan pesertanya akan muncul notif seperti ini. Kemudian nanti terdapat dua pilihan tombol, yaitu tombol bersedia ya dan tidak bersedia. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi YLY. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info yang saya bagikan melalui channel ini. Karena di channel ini saya banyak membahas tentang dunia pendidikan, baik itu PPG, CPNS, P3K, dan lain-lain. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2024. Jadi sudah dilangsungkan pengumuman seleksi administrasinya beberapa waktu lalu, dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, ini baru tahap awal ya, baru tahap awal dari langkah panjang yang akan Bapak Ibu lalui semua. Nah, Bapak Ibu semua, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 tahapan penting setelah lulus seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2024. Jadi disimak baik-baik Bapak dan Ibu, dan saya memohon agar jangan di skip-skip ya Bapak Ibu, agar tidak terjadi misinformasi di antara Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi, masih ada 5 tahapan lagi ya, sampai kepada Bapak Ibu semua lulus menjadi guru profesional atau mendapatkan gelar GR ya. Yaitu yang pertama ada tahap pemanggilan peserta, kemudian yang kedua tahap lapor diri, kemudian yang ketiga ada pembelajaran mandiri, kemudian selanjutnya ada ujian kinerja, kemudian yang terakhir UKPPG. Nah, ini semua tahapan yang harus Bapak Ibu lewati sampai di ujung, yaitu mendapatkan gelar guru profesional. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu 5 tahapan ini. Yang pertama, pemanggilan peserta. Jadi bentuk dari pemanggilan pesertanya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti akan ada notif di SIM PKB Bapak Ibu semua ketika sudah waktunya, akan ada notif yang mengharuskan atau menampilkan Bapak Ibu semua untuk konfirmasi kesediaan pemanggilan peserta PPG. Dan Bapak Ibu semua, konfirmasi ini bersifat wajib ya. Nah, jadi nanti ketika sudah ada pemanggilan pesertanya akan muncul notif seperti ini. Kemudian nanti terdapat dua pilihan tombol, yaitu tombol bersedia ya dan tidak bersedia. Nah, jika Bapak Ibu menekan tombol tidak bersedia, maka Bapak Ibu dinyatakan mengundurkan diri dan menunggu pemanggilan peserta di tahap selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu rasa nama sudah sesuai, kemudian bidang studinya sudah sesuai ya, maka Bapak Ibu silahkan tekan tombol bersedia untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, kemudian di tampilan pemanggilan peserta ini kita akan bisa melihat nih penempatan
kita peserta PPG itu di LPTK ya. Jadi misalkan contoh di sini ada nama, bidang studi dan LPTK ya. Nah, jadi LPTK ini adalah tempat kita belajar atau status keaktifan mahasiswa kita di LPTK ini ya. Atau ibaratnya tempat kampus kita untuk kuliah PPG-nya lah, begitu Bapak Ibu semua. Nah, ada informasi beredar kemarin dari Dirjen PPG bahwa untuk pemanggilan peserta PPG ya untuk tahun 2025 ini dijadwalkan awal Maret tahun 2025. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi administrasi tinggal menunggu saja ya pemanggilan peserta PPG-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, ketika kita selesai menekan tombol bersedia, maka akan muncul halaman seperti ini, di mana ini adalah tombol atau halaman kita melakukan yang namanya lapor diri. Nah, lapor diri ini fungsinya apa? Agar data-data kita ya bisa diinputkan pada pangkalan data perguruan tinggi atau PD Dikti, sehingga kita dinyatakan aktif ya sebagai mahasiswa di LPTK masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua, pada tahap lapor diri ini kita akan mengupload berkas-berkas seperti fakta integritas, kemudian ijazah asli, kemudian transkrip, kemudian KTP, pas foto berwarna 4x6, scan surat sehat, SKCK, surat nafsa ya, ini NPWP opsional Bapak Ibu, dan akte kelahiran ya. Sama seperti kita saat mendaftarkan diri pertama kali waktu kita kuliah Bapak Ibu semua ya. Jadi ibaratnya data-data kita yang kita inputkan melalui lapor diri ini ya akan diinputkan kembali pada pangkalan data perguruan tinggi, sehingga kita yang sedang mengikuti PPG akan terbaca aktif di LPTK masing-masing sesuai dengan penempatan LPTK kita ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, catatan yang paling penting untuk Bapak Ibu semua, untuk SKCK, kemudian surat keterangan dokter dan surat nafsa ini menunggu info dari LPTK masing-masing. Kenapa? Karena nanti pada saat pembuatan SKCK, SKD maupun surat nafsa itu akan ditanya tujuan pembuatan SKCK ini untuk apa, SKD ini untuk apa, surat nafsa ini untuk apa. Nah, nanti tujuannya itu akan diberikan oleh LPTK masing-masing. Makanya saya taruh keterangan di bawah, menunggu keterangan dari LPTK masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu untuk tahap lapor diri. Nah, yang selanjutnya ketika kita selesai melakukan lapor diri, maka kita akan melakukan yang namanya pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini kalau di tahun 2024 kemarin kita melaksanakannya pembelajaran mandirinya melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Namun di 2025 ini PMM sudah berubah nama menjadi Ruang GTK. Kalau saya rasa Bapak Ibu semua ini porsinya sama saja ya. Saya prediksi pembelajarannya akan tetap melalui Ruang GTK ini karena sudah diinformasikan oleh Dirjen GTK Prof Nunu bahwa untuk PPG tahun 2025 tetap akan dilaksanakan secara online. Otomatis pembelajarannya akan melalui Ruang GTK ini, platform Ruang GTK, yang dimana kita bisa akses di sertifikasi pendidik ya. Kemudian nanti ketika kita klik yang sertifikasi pendidik, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita mengakses
pembelajaran mandiri melalui ruang GTK ya, nantinya kita disuruh untuk mempelajari 3 modul ya yang telah disediakan oleh tim dari PPG itu sendiri ya, di mana modul ini masing-masing guru berbeda Bapak Ibu semua. Nah, ini modul ini harus kita selesaikan semua. Kemudian nanti di dalam modul ini terdapat jurnal yang harus kita susun berdasarkan judul modul masing-masing. Contoh pembelajaran sosial emosional, maka kita harus menyusun jurnal sesuai dengan judulnya, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti jurnal tersebut akan direview terlebih dahulu oleh tim dari PPG-nya, barulah kita bisa lanjut ke modul selanjutnya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau jurnal yang kita upload sudah direview, statusnya sudah centang hijau ya, artinya itu sudah ditelaah, maka kita bisa lanjut untuk mempelajari modul yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu semua, untuk modulnya sudah banyak bertebaran di internet. Saya sarankan Bapak Ibu semua bergabung dengan grup-grup yang ada di Facebook, baik di Facebook maupun di WhatsApp, grup-grup tentang PPG, agar Bapak Ibu bisa dapat saling bertukar informasi di dalam grup tersebut. Bapak Ibu semua tinggal bisa akses untuk untuk jurnal-jurnalnya sudah banyak, tinggal Bapak Ibu semua amati, tiru, lalu menerapkan di modul Bapak Ibu semua. Nah, ini yang tahap ketiga ya Bapak Ibu semua, pembelajaran mandiri. Kalau dulu melalui platform Merdeka Mengajar, sekarang namanya menjadi ruang GTK. Nah, setelah kita selesai mempelajari 3 modul yang ada di platform ruang GTK ya, 3 modul yang ini Bapak Ibu semua, barulah kita bisa daftar yang namanya UKIN Bapak Ibu semua. Jadi ada 2 jenis ujiannya, yaitu ujian kinerja dan UKPPG ya, atau biasa lainnya UKPPG itu UTBK-nya lah Bapak Ibu semua. Nah, pada UKIN ini Bapak Ibu semua, kita disuruh untuk membuat video pembelajaran yaitu 2 kali jam pelajaran atau 90 menit ya. Nanti videonya diupload melalui website yang namanya video manajemen uji kinerja ini ya. Nanti di dalam website ini kita akan mengupload 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama video utuh yang berdurasi 90 menit, kemudian ada video edit yang berdurasi 30 menit, dan yang terakhir ya itu ada yang namanya RPP yang kita gunakan pada saat mengajar untuk pembuatan video ini. Ingat Bapak Ibu semua, modul yang kita terapkan pada saat pembelajaran harus sesuai dengan mata pelajaran atau bidang studi yang ada di PPG-nya Bapak Ibu semua. Jadi harus linear Bapak Ibu semua, dan ini akan dinilai oleh tim dari LPTK ya. Nah, satu catatan untuk Bapak Ibu semua, pastikan video yang Bapak Ibu unggah bisa diakses melalui oleh tim penilai ya. Karena banyak kejadian Bapak Ibu semua, banyak teman-teman kita yang di tahun 2024 baik piloting 1, 2 dan 3 tidak lulus ya dalam UKIN PPG karena mereka sudah melalui proses pembuatan, namun pada saat penguploadan mereka tidak membuka akses di Google Drive-nya, sehingga menyebabkan tim penilai UKIN-nya atau tim penilai video UKIN dari LPTK tidak bisa melihat video yang diupload di Google Drive, sehingga dinyatakan tidak lulus dan harus retaker Bapak Ibu semua. Jadi semoga hal itu tidak terjadi kepada Bapak Ibu semua
yang PPG di tahun 2025 ini ya. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu semua, setelah kita daftar selesai dalam pelaksanaan UKIN, barulah kita daftar UKP PPG ya, atau biasa disebut dengan UTBK-nya. Nanti ada website tersendiri ya, yang dimana menampilkan data-data kita. Nanti pada bagian bawah website ini tertera jadwal kita untuk pelaksanaan UTBK-nya. Nah, UTBK terdiri dari tes objektif dan subjektif berupa uraian studi kasus yang reflektif. Jumlah soalnya di tahun 2024 kemarin itu berkisar antara 100 sampai 120 soal yang harus diselesaikan dalam 120 menit Bapak Ibu, atau 2 jam ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini mungkin sekilas gambaran untuk Bapak Ibu semua yang PPG di tahun 2025 ini ya, agar Bapak Ibu semua tidak kebingungan nanti ketika sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Bapak Ibu bertanya nih, langkah selanjutnya yang harus dilakukan apa ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah melalui video ini, Bapak Ibu semua sudah mempunyai sedikit tidaknya panduan. Nah, video tahap-tahap ini saya ambil dari pengalaman di tahun 2024 kemarin. Kebetulan saya juga PPG Piloting 3 di tahun 2024 kemarin. Jadi Bapak Ibu semua, 5 tahapan yang kita harus lewati. Yang pertama ada pemanggilan peserta, kemudian yang kedua ada lapor diri, kemudian yang ketiga ada pembelajaran mandiri melalui ruang GTK, kemudian yang selanjutnya ada uji kinerja, kemudian UKPPG atau UTBK-nya. Oke. Jadi itu 5 tahapan yang harus Bapak Ibu lalui, barulah sampai kepada pengumuman kelulusan peserta, sehingga Bapak Ibu semua dinyatakan lulus dan dinyatakan menjadi guru profesional. Itu saja mungkin di video kali ini Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila video saya mengganggu Bapak Ibu semua. Kalau memang mengganggu, tolong di skip saja Bapak Ibu ya, tidak usah ditonton, tidak usah di like, tidak usah di komen, langsung di skip saja kalau video saya mengganggu Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.